Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Marilah kita teduh sejenak untuk merasakan kehadiran Tuhan dan bersama merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam kehendak dan belas kasihan-Mu. Pimpinlah kami melalui kuasa Roh Kudus yang berkarya atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 2-3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya itu memiliki arah yang baru. Dalam bacaan kita pada hari ini dikatakan bahwa kita hidup bukan lagi untuk menuruti keinginan manusia, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Sebab, kata Petrus, cukup banyak waktu telah dipakai untuk hidup menurut cara dunia. Menariknya, Petrus menyampaikan ini kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan dan penderitaan karena iman mereka. Mengikut Kristus ternyata tidak selalu mudah. Ketika memilih hidup benar, kadang kita tidak dimengerti. Ketika memilih sabar, kita dianggap lemah. Ketika memilih jujur dan setia kepada Tuhan, mungkin ada harga yang harus dibayar. Ada saat kita harus mengalami pergumulan yang berat, bukan untuk melemahkan kita dan menjauhkan kita dari kasih Tuhan, tetapi itu untuk membentuk iman kita menjadi tahan uji. Tidak semua orang bisa menerima keadaan demikian dengan mudah, tetapi Petrus mengingatkan, inilah bagian dari mengikut Kristus. Yesus sendiri menderita, tetapi ia tetap taat kepada kehendak Bapa. Karena itu, hidup orang percaya bukan lagi hidup mengikuti keinginan diri sendiri, melainkan belajar berkata, Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Menderita dengan sabar bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa arah, melainkan tetap setia melakukan yang benar, tetap mengasihi walau disakiti, tetap sabar walau diuji, dan tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Mungkin hari ini ada yang sedang bergumul dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, atau bahkan dalam kehilangan dan duka yang berat. Firman Tuhan meneguhkan kita, jangan menyerah. Mari tetap hidup menurut kehendak Tuhan, sebab kesetiaan di tengah penderitaan tidak pernah sia-sia di hadapannya. Karena mengikut Kristus berarti berani meninggalkan hidup lama dan tetap setia pada kehendak Tuhan, walau harus menderita dengan sabar. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan lagi untuk mengikuti keinginan diri sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami mengaku tidak selalu mudah menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Ada saatnya kami lelah, kecewa, terluka, bahkan ingin menyerah ketika menghadapi penderitaan dan pergumulan hidup. Namun hari ini kami sungguh dikuatkan. Teguhkanlah hati kami agar tetap sabar,
tetap setia dan melakukan yang benar di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya dalam setiap masalah, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun setiap ujian iman yang kami hadapi, kami tidak menjauh dari-Mu, melainkan kami tetap dekat dan semakin percaya kepada penyertaan-Mu. Ajarlah kami memiliki hati seperti Kristus, taat, rendah hati dan tetap setia walau harus menderita. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Kami serahkan seluruh hidup kami, segala aktivitas maupun pengharapan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hari ini kami percaya akan ada berkat Tuhan dan hidup kami aman dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.